Apa kesalahannya? Oh, ini bagi tauhid menjadi tiga. Salaf ini membuat yang baru, Trinitas. Kata mereka. Ini kata mereka, karena mereka ini hidupnya sudah penuh dengan bid'ah, sudah menyimpang dari agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan menampilkan yaitu video dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullah taala, yaitu tentang terkait masalah akidah. Jadi teman-teman, wajib bagi setiap muslim itu untuk memperhatikan akidahnya. Karena akidah adalah asas fondasi dari amal perbuatannya. Amal perbuatan itu dikatakan benar dan akan mendapatkan pahala hanya jika bisa memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah amal tersebut itu harus dibangun di atas akidah yang benar, yaitu ikhlas. Lalu yang kedua, harus sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Nabi SAW, yaitu mutaba'ah. Nah teman-teman, jadi ada sebagian kaum muslimin yang mengatakan bahwa salafi yang dituduh sebagai wahabi ini membagi tauhid menjadi tiga. Lalu mereka mengatakan itu sama dengan trinitas. Allahu Akbar ya teman-teman, ini adalah tidak benar. Karena apa? Karena mereka ini sudah berkarat tentang kebid'ahannya. Maka dari itu mereka ini menfitnah bahwasanya tauhid dibagi menjadi tiga itu adalah sama dengan trinitas. Namun padahal itu tidak benar teman-teman ya. Nah teman-teman, jadi lebih lengkapnya saya akan tampilkan video dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullah taala. Oke teman-teman, mari kita simak videonya. Sering dibahas tentang tauhid ya. Tauhid. Bedanya kalau tauhid itu pembahasannya berkaitan tentang rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Dan akidah ini merupakan awal yang pertama untuk dikaji, maka dibahas di kitab-kitab pembahasan tentang tauhid, yaitu tentang rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Dijelaskan oleh sebagian masyayikh tentang al-farqu bainal aqidah wa tauhid. Anna tauhid min al-aqidah bal wa uswal awal wa ra'su alladhi la yumkinu an taquma bihi wa huwa ma yata'allaqu billahi ta'ala uluhiyatan wa rububiyatan wa asma'an wa sifat. Tauhid termasuk akidah, bahkan ini pokok dari akidah. Dan pokoknya yang nggak mungkin akan tegak akidah tanpa tauhid. Dan ini berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Fat tauhidu akhassu min al-aqidah. Tauhid lebih khusus daripada akidah. Wal aqidatu a'ammu min tauhid. Dan akidah itu lebih umum dari tauhid. Jadi ini disebutkan tentang akidah, dan pembahasan akidah seperti yang tadi saya sebutkan. Pembahasan tentang akidah ini mencakup semuanya. Artinya tentang iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada rasul-rasulnya, kepada kitab-kitabnya, kepada yaumul akhir, kepada qada dan qadar baik dan buruk. Lebih luas kajian tentang akidah itu. Kalau tauhid lebih khusus. Dan tauhid itu dibagi oleh para ulama menjadi tiga: rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Bukan sesuatu yang baru, bukan. Tapi berikan istiqra untuk memudahkan. Istiqra ya. Untuk memudahkan. Dan Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, antum lihat tentang tiga macam ini dalam surah Maryam di ayat 65. Allah menyebutkan dalam surah Maryam, Rabbus samawati wal ardi wa bainahuma fa'bud wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Di surah Maryam, surah 19 ayat 65. Allah berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Artinya Allah yang memiliki langit dan bumi dan di antara keduanya, maka beribadahlah kepadanya dan sabarlah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau tahu ada yang sama dengan Allah? Artinya nggak ada satupun yang sama dengan Allah. Di sini disebutkan kalimat Rabbus samawati wal ardi wa bainahuma berkaitan dengan tauhid apa di sini? Tauhid apa? Rububiyah. Allah Rabb, pemilik langit dan bumi dan antara keduanya. Ini rububiyah. Kemudian yang kedua, fa'budhu wastabir li'ibadati, berkaitan dengan tauhid apa? Uluhiyah. Beribadah kepada Allah dan sabarlah dalam beribadah kepadanya. Di tauhid al-uluhiyah.
Hal ta'lamu lahu samia, apakah ada yang sama dengan Allah? Berkaitan dengan tauhid apa di sini? Asma wa sifat. Bahwa nggak ada satupun yang sama dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nggak ada satupun yang sama dengan Allah, dan Allah Maha mendengar dan Allah itu Maha melihat. Allah juga berfirman, walam yakun lahu kufuwan ahad. Nggak ada satupun yang sama dengan Allah, nggak ada yang setara dengan Allah, nggak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akidah itu, tauhid ini dibagi menjadi 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, untuk memudahkan, untuk penjelasan, bukan penambahan yang baru dalam agama, bukan, bukan ibadah juga, bukan. Artinya sekedar menamakan untuk memudahkan kita memahami. Paham tidak? Paham, Ustaz. Makanya kadang-kadang ada orang-orang yang memang hidupnya sudah penuh dengan bid'ah, penuh dengan penyimpangan. Sekarang dicari apa kesalahan ini, salaf apa kesalahannya. Oh, ini bagi tauhid jadi 3. Salaf ini membuat yang baru, Trinitas. Kata mereka. Ini kata mereka, karena mereka ini hidupnya sudah penuh dengan bid'ah, sudah menyimpang dari agama. Kepengen mereka ini juga, salaf juga ada salahnya gitu. Dicari kesalahannya. Dicari kesalahannya. Bukan ibadah. Sekedar penjelasan, penjelasan untuk bisa dipahami dan memudahkan. Iya, betul, untuk memudahkan. Kemudian, dan ini disebutkan oleh Syekhul Islam, Taimiyah, Ibnu Qayyim dan yang lain untuk memudahkan, dan juga para ulama Ahlus Sunnah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullah taala, yaitu tentang terkait masalah tauhid dibagi menjadi 3. Itu bukan bid'ah, bukan hal yang baru dalam agama. Namun anehnya ya, orang-orang yang sudah berkarat dengan kebid'ahannya, mereka ini mencari kesalahan dari salafi, yaitu salafi ini membagi tauhid menjadi 3. Wah, ini sama seperti dengan Trinitas. Itu tidak benar ya teman-teman, tidak benar. Itu sangat jauh sekali. Karena apa? Tauhid dibagi menjadi 3 itu ada dalilnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustadz Yazid. Jadi tidak bid'ah. Karena seperti tauhid rububiyah, lalu kemudian tauhid uluhiyah, dan yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Itu tidak baru dalam agama, itu sudah dijelaskan para ulama. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi teman-teman, dalil pembagian tauhid menjadi 3 ini disebut dengan al-istiqra'. Maksudnya al-istiqra' adalah kita menelusuri dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman, jadi yang bertanya-tanya, mana dalil tauhid dibagi menjadi 3 ya? Nah, tadi seperti yang dijelaskan oleh Ustaz Yazid kan. Nah, ini ada lagi penjelasannya. Yang paling mudah dalilnya adalah ketika kita itu membaca surat Al-Fatihah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ini bermakna adalah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya, di dalam surah Al-Fatihah ayat 1. Yaitu terdapat isyarat tentang tauhid rububiyah, karena dalam ayat tersebut Allah Taala tetapkan rububiyah, yaitu atas seluruh makhluk. Ya. Lalu yang kedua adalah Allah berfirman, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai di hari pembalasan. Ini juga di surat Al-Fatihah ayat 2-3. Dan ini terdapat isyarat tentang penetapan tauhid asma wa sifat, karena dalam ayat tersebut yaitu Allah Ta'ala menetapkan untuk dirinya 2 sifat yang mulia, yaitu sifat Ar-Rahman, dan Al-Mulk, dan juga Allah Ta'ala tetapkan untuk dirinya nama yang mulia, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan Al-Malik. Lalu kemudian sedangkan dalam firman Allah Ta'ala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya engkaulah yang kami sembah, dan hanya engkau dan hanya kepada engkaulah kami meminta pertolongan, yaitu surat Al-Fatihah ayat 4. Ini terdapat isyarat tauhid ibadah, karena ayat tersebut menunjukkan kewajiban memurnikan ibadah dan isti'anah meminta pertolongan hanya kepada Allah Ta'ala. Dan hal ini tidak lain dan tidak bukan adalah makna dan kandungan dari tauhid ibadah. Teman-teman, semestinya banyak dalil tentang tauhid dibagi menjadi 3 ya. Itu banyak sekali. Misal seperti Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Lalu kemudian ada juga wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanir rahim, dan banyak lagi ya teman-teman tentang terkait masalah dalil-dalil yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa salafi membagi tauhid menjadi 3 itu bid'ah, tidak ada di zaman Nabi, Nabi tidak mengajarkan, itu tidak benar. Kalau tidak salah mereka adalah sufi ya, sufi ekstrim ataupun penganut Syiah Rafidhah ataupun Syiah yang lainnya. Ya, mereka ini mencari kesalahan dari salafi yang membagi tauhid menjadi 3.
dan sama dengan Trinitas, itu tidak benar. Nah, oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.